Susno Duaji tanggapi somasi Elza Syarif ke Titin soal asuransi Rudiana. Somasi yang dilayangkan pengacara Ibtu Rudiana, Elza Syarif ke kuasa hukum terpidana kasus Vina Cirebon, Titin Prialianti ditanggapi mantan Kabareskrim Komjen, Purn. Susno Duaji, menurut Susno sangat gampang membuktikan ada tidaknya klaim asuransi jasa raharja yang diduga dilakukan Ibtu Rudiana. Ada tidaknya asuransi itu tinggal dicek di kantor jasa raharja Cirebon yang berwenang menangani kasus kecelakaan di wilayah tersebut. Di kantor jasa raharja itu akan terlihat apakah ada pengajuan asuransi yang dibuat Ibtu Rudiana, lalu apakah pengajuan itu sudah cair, atau memang tidak ada pengajuan asuransi. Hal itu akan didukung dengan bukti-bukti autentik yang dimiliki kantor jasa raharja. Itu akan terjawab, tidak terlalu sulit membuktikannya, kata Susno Duaji dikutip dari tayangan Nusantara TV pada Selasa, tanggal 1 Oktober tahun 2024. Terkait somasi yang dilayangkan Elza, menurut Susno keterangan Titin yang disampaikan di sidang pengadilan itu di bawah sumpah. Berharap mudah-mudahan yang beri keterangan, tidak bohong dan didukung fakta-fakta di sidang, katanya. Menurut Susno, benar tidaknya keterangan Titin itu tidak akan mengubah sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Jikapun keterangan Titin tidak benar, pasti akan ada dampak hukumnya, namun tidak akan mengubah terkait perkara peninjauan kembali, PK, yang diajukan terpidana kasus Vina Cirebon. Tetapi jika keterangan Titin mengenai pencairan asuransi jasa raharja yang dilakukan Ibtu Rudiana itu benar, Susno mengaku sangat menyayangkan. Kalau memang benar, kita sangat sayangkan, karena Pak Rudiana kan tahu hukum, ungkapnya. Sebelumnya, pernyataan bahwa Ibtu Rudiana pernah mengajukan klaim asuransi jasa raharja atas kecelakaan yang merenggut nyawa Eki diungkapkan Titin Prialianti saat hadir sebagai saksi fakta di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon pada Rabu, tanggal 25 September tahun 2024. Dikatakan, klaim asuransi itu diajukan orang tua Eki, Ibtu Rudiana, pada tanggal 29 Agustus tahun 2016, atau 2 hari setelah Eki dan Vina tewas kecelakaan. Waktu itu kan kecelakaan tunggal, karena anggota TNI dan Polri, walaupun kecelakaan tunggal, mendapatkan penggantian. Nilainya hanya separuh, katanya. Informasi yang diterima Titin, pengajuan asuransi jasa raharja itu telah disetujui alias diaj. Informasinya cair 12,5 juta rupiah, ungkapnya. Namun, karena pada tanggal 31 Agustus tahun 2016 dini hari ada informasi mengenai kesurupan yang mengatakan itu pembunuhan dan pemerkosaan, klaim asuransi itu dibatalkan. Berubahnya konstruksi kecelakaan itu setelah adanya rekaman kesurupan Linda. Tapi waktu itu tidak ebutkan namanya Linda. Hanya disebutkan temannya korban Vina. Orang tua Vina meyakini kesurupan, karena memberikan hasil rekaman itu ke anggota kepolisian, tegas Titin dalam sidang yang dipimpin Hakim Ari Ferdian. Sebelumnya, dalam video yang diunggah di channel YouTube-nya, Titin juga mengungkap mengenai asuransi jasa raharja yang diajukan Ibtu Rudiana. Titin menyebut asuransi jasa raharja itu dibatalkan setelah 1 bulan. Titin mengklaim pernyataannya ini benar dan sesuai fakta. Bisa konfirmasi ke Kapolri atau pihak kepolisian. Karena ketika mau mengajukan jasa raharja kan harus ada laporan polisi. Atau ke karyawan rasa raharjanya, masih aktif bisa dikonfirmasi, kata Titin. Titin berharap pihak kepolisian bisa membuka fakta ini. Kelihatannya sudah terkonfirmasi, gak mungkin informasi sebesar ini TDK terkonfirmasi, katanya. Intinya, kata Titin dari penelusuran ayah korban meyakini kecelakaan karena pernah mengurus pengajuan permohonan jasa raharja.